Oke, kita kan mulai ngomongin nama-nama ya, kayak kata Glenn tadi ya. Ini kan menarik juga untuk kita bahas di mana transfer update-nya. Kita akan mulai dari Madrid nih kan. Kalau kita lihat transfer Madrid ini sendiri kan, Madrid ini lemah di belakang ya, Di Mas belakang. Fajar ya, di belakang. Karena apakah, nah kita lihat ini nama-nama Oh tadi juga. Reinders belum lu sebut. Udah sebut dia. Udah. Iya, satu lagi pemain muda itu tuh. Nah, Madrid lemah di belakang. Trendsnya jadi jawaban nggak? Mungkin kalau jadi jawaban lebih ke Huijsen ya. Huijsen. Karena Huijsen kan juga konsisten sama Bournemouth gitu. Apalagi umurnya juga masih cukup muda gitu. Secara pengalaman di Premier League gitu yang nggak main-main liganya itu bisa jadi suatu keuntungan juga sih buat Madrid gitu dengan kedatangan dia gitu. Tapi risky nggak sih? Kan baru satu musim tuh dia main di Premier League. Konsistensinya kan belum lihat. Mungkin dengan kedalaman skuad yang ada saat ini kayak misalnya Alaba, Militao yang udah jauh lebih berpengalaman harusnya bisa yang ngasih arahan Dia lah mungkin dia nggak lah perlu gitu. starter tiap kali juga ya. Pelapis juga. Ada Rudiger Ada juga di sana Rudiger, gitu ya. kan. Ada Asensio yang musim lalu tampil konsisten juga gitu. Dan Asensio katanya perpanjang kontrak ya. Asensio perpanjang kontrak 2029. Tapi agak aneh ya, FC Bournemouth ke Madrid itu kan bukan transfer yang biasa terjadi gitu. Juventus, Bournemouth, si Real Madrid gitu dan ya karena dia milih dia bisa membela beberapa timnas kan ya sebelum akhirnya di Spanyol Spanyol sama kan. Belanda, Iya, Spanyol sama Belanda kan akhirnya di Spanyol manggil dia cepet-cepet kan supaya bisa main membela. Dan ya emang bagus sih kalau di atas kerja, cuman ya itu tadi konsistensinya aja nanti mungkin karena Juventus itu lepas dia nggak tahu Juventusnya yang rada-rada atau emang pas muda perkembangannya nggak sesuai harapan Karena di Juventus. Roma juga oke juga sih. Oke ya ketika penampilannya dipindahin, di Roma, ketika iya. dipinjemin ya. Iya, iya. Tapi ada yang menarik juga, ada nama Mas Tantuono. Nah, siapa pemain ini? Ceritakan kepada saya, Bang Firsi, Mas. Dia tuh pemain baru dia tuh. Tahu nih. Mungkin kalau di level River Plate ya cukup bintang juga gitu walaupun usianya baru 17 tahun dan 17 tahun ya? 17 tahun sempat bermain juga di Piala Dunia gitu kan. Apalagi posisi di RW ini kan Madrid itu jarang banget gitu. Terakhir kan sebelumnya ada Gareth Bale mungkin kan. Sempat akhirnya Rodrigo di posisi sana terus nggak cocok. Ya ada kekosongan gitu di posisi sayap kanan gitu sampai akhirnya Mas Tantuono ini datang gitu. Mungkin kalau jadi starter sih kayaknya Belum. masih banyak pesaingnya gitu. Cuman kalau buat jadi pelapis ya kayak Arda Güler segala macem buat jadi pelengkap it's okay sih gitu. 45 juta euro jadi ya. Jadi fee totalnya katanya 63 juta euro, 45 buat River Plate, 18 juta buat Spanish Tax Authorities, badan pajak Spanyol dan asosiasi player serta Federasi Argentina dapat juga katanya. Sehingga ini akan jadi penjualan terbesarnya River Plate setelah ngelepas Enzo Fernandez ke Benfica ya tahun 2022 ketika itu 44 juta euro. Pemain asal Argentina tapi punya paspor Italia ya. Lah neneknya dari Italia sehingga dia pemain dia bisa main di membela beberapa klub di Eropa, masih bisa milih. Tapi kayaknya Argentina sih ya udah pasti ya. Mas Fajar, cuma kalau lu lihat kan musim lalu lu kehilangan Toni Kroos di lini tengah dan juga musim ini ada Luka Modric yang katanya ke Milan nih. Ke Milan Nah, rumornya. ya rumornya itu akan mengguncang tim lu di tengah nggak sih dengan kehilangan Modric ini atau memang sudah musim lalu itu sudah terbiasa tanpa Modric di tengahnya Madrid? Mungkin kalau kita bicara lini tengah kan sebenarnya banyak juga nih pemain. Cuman balik lagi tipenya kan hampir sama semua kan kayak Valverde, Tchouaméni gitu. Termasuk Ceballos yang performanya naik turun nih gitu. Mungkin kehilangan Modric walaupun umurnya bisa dibilang udah lumayan tua juga nih, 39 tahun. Itu cukup kehilangan juga gitu. Apalagi sampai saat ini kan Madrid belum dapat penggantinya nih gitu. Rumornya kan memang dari Steeler kan masuk gitu. Cuman sampai saat ini kan belum ada gitu kan. Kalau berkaca di musim lalu terus pemain lini tengahnya sama, ya mungkin Alonso punya PR yang cukup berat juga sih gitu buat siapa nih pemain kreatifnya gitu setelah kehilangan Toni Kroos gitu kan. Siapa Bang Frisi? Siapa ya? Mau gue lagi mikir siapa yang bisa gantiin ya Siapa kalau bisa gantiin? ini kreatif. Kalau buat Di tengah, di levelnya Kroos mungkin agak susah. Musim ini gitu. Tadi kan sempat rumor Wirtz itu kan mau ngikut ke Madrid ya. Antara Wirtz atau Jonathan Tah waktu itu, tapi Munchen geraknya cepet banget kan ngambil Jonathan Tah. Awal-awal itu ketika dia sempat rumor awalnya Xabi, emang si Wirtz itu
profilnya mungkin cocok ya dengan Real Madrid, dengan apa yang Real Madrid cari kalau menurut apa yang Mas Fajar bilang. Tapi ternyata si Liverpool datang dengan tawaran yang sangat besar sehingga Wirtz memilih ke Premier League walaupun emang belum ada yang done and dusted ya, masih dalam proses negosiasi tahap akhir. Dan ya itu tadi sih benar sih karena tipenya mirip semua ya, Kamavinga, Tchouaméni, itu Valverde fighter. Seharusnya nyari upgrade-nya Ceballos ya, naik satu grade di atas itu. Dan ya Modric emang bagus, respect, sebagus-bagusnya Modric, tapi ya umurnya itu udah umur nggak bisa bohong ya. Karena mungkin penggantinya sebelumnya Ceballos kan, itu kan dia sempat on fire itu di performanya sebelum cedera sampai akhirnya setelah pulih dari cedera balik lagi tuh perform lagi tuh nggak perform lagi gitu. Jadi ya jadi PR juga sih buat Madrid cari pemain yang kurang lebih sama kayak Kroos tipenya gitu.